dia taunya hanya memiliki hak itu saja, akan tetapi di pasal selanjutnya, kalau tidak salah saya di pasal 28J, itu sebagai pintu pembatasnya. Jadi bebas itu tidak sebebas-bebasnya, ada koridor-koridor yang harus dipatuhi sepanjang tidak mengganggu hak orang lain dan lain sebagainya, sepanjang diatur undang-undang. Itu secara prinsip kapan dan di mana itu harus ditaati ya, untuk dapat terpenuhinya hak-hak tersebut. Itu ada 3. Kemudian ada juga mungkin faktor yang keempat, saya mengutip peribahasa Latin, itu ada destinata tantum pro factis habentur. Kurang lebih maknanya adalah suatu maksudnya yang baik, akan tetapi kadang-kadang tidak serta-merta diikuti oleh tindakan-tindakan yang baik. Sederhananya adalah maksudnya mungkin baik, tetapi cara yang dilakukan adalah salah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini podcast Klinik Etik Komisi Yudisial Fakultas Hukum Universitas Udayana kedatangan tamu terhormat, Bapak Kadek Dwi selaku Hakim dan Juru Bicara di Pengadilan Negeri Semarapura. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau PMKH di Indonesia. Sebelum beranjak pada sesi selanjutnya, kepada Bapak Kadek Dwi dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memberikan sedikit informasi Bapak Kadek bertugas sebagai apa di Pengadilan Negeri Semarapura ini. Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun ini ditonton. Perkenalkan, saya Kadek Dwi Krisna Ananda, Sarjana Hukum Magister Penotariatan, saat ini sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarapura dan sekaligus sebagai Juru Bicara di Pengadilan Negeri Semarapura. Kurang lebih demikian untuk perkenalan singkat saya. Baik, sangat luar biasa Bapak mengenai tugas Bapak sebagai Hakim dan Juru Bicara di Pengadilan Negeri Semarapura ini. Tentunya Hakim sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam memutus suatu perkara Bapak, di mana Hakim ini juga harus dijamin independensinya agar tidak terpengaruhi oleh pihak lain. Maka dari itu, dalam menjaga independensi hakim serta akuntabilitas peradilan, terdapat aturan yang mengatur terkait dalam menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu sendiri, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Bapak. Tetapi meskipun sudah terdapat aturan yang mengatur hal tersebut Bapak, namun pada kenyataannya masih kita temui banyak terdapat kasus PMKH di Indonesia Pak. Mengenai hal tersebut, secara umum PMKH itu apa dan seperti apa Bapak dalam pandangan Bapak? Baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. PMKH itu adalah singkatan dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, sebelum sampai kepada pemaknaan, definisi, maksudnya apa, bentuknya apa, kita tarik garis lurus dulu untuk menelusuri bagaimana sebenarnya riwayat peristilahan ini dianut di peraturan perundang-undangan. Saya kutip saja untuk dasar hukumnya supaya pengetahuannya utuh, nanti tidak terpotong-potong, kita secara sistematis kita lihat historikalnya seperti apa. Ini ada di konstitusi, di Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai salah satu bentuk konstitusi tertulis di Indonesia. Itu ada di pasal 24B ayat 1 yang selengkapnya seperti ini. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Itu lengkapnya. Kalau kita breakdown, itu kalau di dalam keilmiahan itu ada variabel bebas dan ada variabel terikat.
variabel bebasnya itu ada dua. Kalau berdasarkan pasal ini, yaitu adalah menjaga dan menegakkan. Menjaga tersebut sifatnya ya preventif, artinya adalah sebelum adanya suatu peristiwa atau perbuatan, antisipatif juga. Sedangkan menegakkan sendiri adalah sifatnya represif, artinya setelah ada perbuatan peristiwa atau ada post factum baru dilakukan. Itu variabel bebasnya, ada dua. Kemudian untuk variabel terikatnya ini kan ada tiga. Yang pertama adalah kehormatan itu sendiri, yang kedua keluhuran martabat hakim, dan yang ketiga perilaku hakim. Jadi ada tiga. Kalau nanti kita berbicara ke belakang mungkin PMKH tersebut, kalau kita sadari yang tiga ini terpotong, hanya ada dua terhadap kehormatannya saja dan keluhuran martabat, sedangkan perilaku hakimnya ditiadakan. Itu kenapa nanti akan saya jelaskan. Kemudian sebelum beranjak juga kita perdefinisi dulu, karena ini menyangkut tentang hakim. Sebenarnya siapa sih yang disebut hakim, apa sih hakim, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar tentang ilmu penafsiran begitu, ada salah satu aliran secara kontekstual, itu ada asas yang kurang lebih berbunyi expressio unius, exclusio alterius. Artinya apa? Salah satu konsep di dalam konteksnya sendiri tidak dapat digunakan untuk konteks lainnya. Nah, makanya itu sebagai perbandingan saja, mungkin banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi tentang hakim, akan tetapi nanti kita konstruksikan mana yang cocok dengan bahasan tentang PMKH ini. Sebagai catatan saja, sebagai bahan referensi saja, mungkin saya kutip pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian ada juga diatur dalam pasal 1 angka 8 KUHP. Jadi ya konteksnya tentang penegakan hukum pidana. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kurang lebih sampel definisinya ada dua. Nanti silakan dikonstruksikan mana definisi yang dirasa cocok dengan PMKH itu sendiri. Tadi balik ke pertanyaannya tadi, PMKH itu sebenarnya apa sih? Kita sudah lihat historikalnya, terminologinya dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi. Sekarang sampai dengan tahap teknis PMKH sendiri tersebut apa sih sebenarnya? Kalau kita kutip di peraturan KY, supaya saya tidak salah, saya kutip saja kata per kata agar pemaknaannya bisa utuh. Pasal 1 angka 2 peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hukum itu sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, dan menghina hakim dan pengadilan. Jadi untuk definisinya ada di pasal tersebut, pemaknaan maksudnya pun kurang lebih dapat dilihat di pasal tersebut. Kurang lebih demikian. Baik Bapak, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai PMKH di Indonesia, Bapak, salah satu faktor yang mengundang terjadinya PMKH adalah sidang yang mengundang kerumunan atau keramaian massa, Bapak. Apakah belakangan ini di Pengadilan Negeri Semarapura terdapat sidang yang mengundang keramaian atau kerumunan massa, Bapak? Baik, untuk periode kurun waktu selama saya bertugas, katakanlah 3 tahun lebih begitu, untuk secara persentase kalau di rata-rata tidak sampailah 5% lebih yang sampai mengundang banyak massa, kerumunan dan lain sebagainya. Definisi kerumunan pun mesti disepakati dulu apakah jumlahnya berapa, lebih dari 20, 50 atau dibandingkan dengan kapasitas ruangan, kurang lebih seperti itu. Anggaplah kita ambil tarif batas bawah itu ada 50 orang. Barangkali di bulan ini ada salah satu perkara perdata yang mungkin dapat dikatakan menimbulkan kerumunan atau pengunjung sidang yang lebih ramai dari biasanya.
Baik Bapak, salah satu yang mengundang tersebut, untuk cara penanganannya tersebut bagaimana nggih Bapak untuk di Pengadilan Negeri Semarapura ini? Ya, begini, pengunjung sidang itu kan asasnya adalah masyarakat seperti biasa. Apalagi untuk sidang-sidang yang tidak dikecualikan itu memang prosesnya terbuka untuk umum. Jadi tidak ada bedanya dengan masyarakat biasa yang memang berkunjung ke sidang untuk menonton persidangan dan lain sebagainya. Kurang lebih perbedaannya hanya di jumlah yang secara masif saja, untuk mungkin karena kelompok atau golongan tertentu dari salah satu pihak yang mungkin memang menginginkan menonton bagaimana proses jalannya persidangan. Nah, untuk cara administrasi atau manajemen kami di pengadilan itu kita bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 dan 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan. Jadi walaupun semua memiliki hak untuk menonton, akan tetapi kami di pengadilan juga memiliki diskresi begitu bagaimana mengatur agar jangan sampai justru diakomodir tapi tidak menimbulkan kondusivitas. Jadi secara teknis bagaimana? Secara teknis adalah majelis hakim atau sebelumnya oleh petugas aparatur pengadilan di pengadilan itu mendata kapasitas ruangan berapa, kapasitas orang yang datang berapa. Jadi nanti proporsional disesuaikan. Kemudian bagi orang-orang yang akan akhirnya dalam tanda kutip diseleksi untuk dapat ikut menonton persidangan, itu wajib untuk mengisi buku tamu dan juga menyerahkan identitas resminya. Nanti dua kewajiban yang telah dilaksanakan oleh calon pengunjung atau penonton sidang tersebut akan ditukarkan dengan kartu pengunjung yang dimiliki oleh pengadilan. Jadi teridentifikasi siapa-siapa saja yang nantinya bisa menonton persidangan. Kurang lebih seperti itu untuk manajerial persidangan dalam jumlah massa yang mungkin melebihi kapasitas dari ruang persidangan itu sendiri. Baik Bapak, setelah kita mengulas mengenai cara penanganan di Pengadilan Negeri Semarapura yang mengundang keramaian atau kerumunan massa ini, selanjutnya kita beranjak pada kasus PMKH yang terjadi di Indonesia Bapak. Untuk kasus yang pertama ini yaitu aksi teror penembakan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sragen, di mana aksi penembakan ini berakibat kepada dua kaca di ruang panitera dan ruang pengadilan agama itu rusak dan berlubang Bapak. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa pelaku melakukan perusakan terhadap sarana pengadilan, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk PMKH Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus tersebut Pak? Ya, kalau untuk kasus konkret, ya, saya secara pribadi agak menghindari untuk beropini sebelum mendapat gambaran utuhnya. Kalau hanya untuk gambaran tadi secara katakanlah singkat, ya opininya sebagaimana mestinya negara hukum ya harus ditegakkan, kurang lebih seperti itu. Dan secara preventif tadi variabel bebas tadi yang ada menjaga dan menegakkan tersebut yang barangkali yang perlu diperkuat agar jangan sampai terjadi kejadian-kejadian sama di masa yang akan datang. Jadi fungsi penjagaan preventif antisipatifnya diperkuat dengan berbagai cara, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, untuk kasus yang kedua itu datang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bapak. Untuk kasus yang kedua ini yaitu terdapat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimana diserang oleh pengacara saat sedang berlangsung pembacaan putusan perkara Bapak, di mana pengacara tersebut seharusnya menjaga sikap saat persidangan berlangsung, dan tentunya jika tidak puas dengan putusan tersebut masih ada tahap selanjutnya Pak. Dari dua kasus tersebut, menurut Bapak, apa hal dan faktor kuat yang mendorong hakim sampai berani untuk melaporkan kasus penyerangan tersebut, Pak? Oh, jadi untuk point of view hakim begitu? Betul, pertanyaannya. Faktor pendorongnya mungkin pertanyaannya akan lebih tepat ditanyakan ke yang bersangkutan sebagai pelapor. Kan tetapi kalau boleh berpendapat, begini, untuk PMKH tersebut akarnya adalah pelanggaran etis.
pelanggaran etis, kemudian yang tidak menutup kemungkinan dia beririsan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti pidana, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada suatu katakanlah diduga melanggar tindak pidana, ya secara otomatis dia melanggar etis, akan tetapi tidak begitu pula sebaliknya. Dia melanggar etis belum tentu melanggar tindak pidana. Nah, untuk PMK sendiri dia berdiri di atas banyak kaki. Bisa di dalam ketentuan pidana, ada di KUHP, kemudian bisa juga ada di hukum formilnya sendiri di KUHP. Katakanlah contohnya pasal 176 tentang terdakwa yang dalam tanda kutip tidak bisa diberitahu untuk berbuat sebagaimana layaknya persidangan. Yang ketiga, bisa juga untuk diatur di dalam peraturan-peraturan non pidana, katakanlah seperti Perma tadi tentang protokol persidangan dan lain sebagainya. Jadi nanti tinggal dilihat saja kasus konkretnya, perbuatan konkretnya ini masuk kualifikasi yang mana. Ketika dia katakanlah masuk di dalam KUHP yang khusus mengatur mengenai kejahatan terhadap penguasa umum katakan, atau KUHP tindak pidana umum lainnya, katakanlah pasal 351 tentang penganiayaan. Nah, itu kan hakim dapat sebagai pribadi ataupun sebagai profesional ketika menjalankan tugasnya memiliki hak untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran pidana tersebut kepada para penegak hukum lainnya untuk diproses. Jadi memang haknya hakim baik sebagai pribadi maupun sebagai profesional ketika menjalankan tugas untuk melindungi kepentingannya sebagai warga negara. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang hak yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk melaporkan. Baik Bapak, dari dua kasus tersebut dilihat bahwa dua pelaku ini mengaku aksinya itu dilatar belakangi oleh kekecewaan atas putusan pengadilan tersebut Pak, dan merasa harga dirinya direndahkan. Menurut Bapak sendiri, dalam sudut pandang sebagai hakim, hal apa yang seharusnya dilakukan jika ada seseorang yang tidak puas dan kecewa atas putusan pengadilan Pak? Jadi ada suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, kemudian ada pihak-pihak yang tidak kecewa, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Betul Bapak, pihak yang kecewa. Untuk tahap selanjutnya, apakah pihak tersebut dapat melanjutkannya melalui jalur hukum atau bagaimana Bapak? Ya tentu kalau untuk terhadap rasa puas tidak puas terhadap suatu putusan itu memang ada jalur-jalur hukumnya sendiri. Katakanlah salah satunya mungkin upaya hukum yang dapat ditempuh apabila putusannya dijatuhkan di peradilan tingkat pertama. Upaya hukum sendiri jenisnya kemudian ada golongan upaya hukum biasa dan luar biasa. Itu untuk para pihak yang memang langsung terlibat sebagai pihak di dalamnya, kurang seperti itu. Kalaupun misalnya ada pihak yang tidak puas, masyarakat umum yang tidak terkait langsung dengan perkaranya, ya bisa juga menempuh jalur-jalur lainnya terhadap putusan yang dirasa tidak puas, misalnya dengan melakukan jalur keilmiahan seperti anotasi, eksaminasi, dan mengkritisi melalui penelitian-penelitian. Dituangkan poin-poin apa ketidaksetujuannya secara argumentatif hukum juga. Lebih seperti itu mungkin jalan yang bisa ditempuh oleh si pihak yang tidak puas tersebut. Baik Bapak, berarti ketidakpuasan tersebut dapat dituangkan ke dalam beberapa hal Bapak, tergantung situasinya. Untuk selanjutnya melalui bentuk PMKH itu sendiri, di sisi lain terdapat PMKH yang seringkali muncul dari pelanggaran-pelanggaran kecil Bapak, seperti peserta atau penonton sidang yang tidak mematuhi atau melanggar tata tertib persidangan Bapak. Apakah Bapak pernah berada di situasi tersebut Pak, dan apa yang Bapak lakukan saat ada di situasi tersebut Pak? Ya, untuk pengalaman pribadi selama memimpin persidangan maupun sebagai anggota di dalam majelis, hal-hal yang secara eskalasi mungkin secara bobot dianggap kecil begitu, memang kerap kali kita hadapi. Salah satu contoh konkretnya misalnya menggunakan gawai gadget untuk keperluan-keperluan di luar yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan tersebut kan mengambil audio, mengambil visual foto, akan tapi atas seizin ketua majelis hakim sebelum sidang berlangsung. Yang terjadi adalah di tengah persidangan mengeluarkan handphone,
menghidupkan flash, itu kan mengganggu jalannya persidangan, mengganggu konsentrasi. Ada juga yang menerima telepon dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengganggu jalannya persidangan. Kemudian ada yang berbicara satu sama lain. Kemudian ada juga yang paling sering mengomentari atau menyatakan ketidaksetujuan atau sebaliknya kesetujuan terhadap statement keterangan yang diberikan oleh saksi maupun ahli di persidangan. Jadi gerasa-gerusu begitu, kalau mungkin tidak terlalu besar seperti orang bersorak-sorai, kan, tapi itu frekuensinya konstan atau konsisten, jadi ya tetap mengganggu juga selama jalannya persidangan, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah yang diambil oleh majelis hakim tentu adalah dengan memberitahukan agar yang bersangkutan tahu dulu bahwa perbuatannya tersebut tidak terpuji atau tercela atau tidak sepantasnya lah dilakukan di ruang persidangan. Ketika teguran tersebut diindahkan, ya jalannya persidangan dapat dilanjutkan. Lain halnya ketika akhirnya setelah diingatkan lebih dari sekali tetap juga dalam tanda kutip membandel, bisa majelis hakim memerintahkan yang bersangkutan untuk keluar dari ruang persidangan. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, jika sampai terdapat pengunjung yang ditegur dan akhirnya dipersilakan untuk keluar dari persidangan tersebut, apakah pengunjung tersebut selanjutnya jika akan berkunjung ke Pengadilan Negeri Semarapura ini semacam di blacklist atau tetap diperbolehkan untuk menjadi penonton sidang di Pengadilan Negeri Semarapura, Bapak? Karena sebelumnya disebutkan terdapat buku tamu yang dipersilakan untuk mengisi oleh penonton sidang, Bapak. Oh ya, untuk katakanlah kasus konkretnya tidak ada, barangkali kalau boleh memprediksi atau berandai-andai apabila ada kejadian seperti itu, begini, untuk yang bersangkutan itu kan namanya manusia, bisa berubah ke arah yang lebih baik atau justru tetap buruk atau lebih buruk, kan kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita nilai adalah di persidangan yang bersangkutannya saja. Untuk katakanlah di persidangan yang berbeda di masa yang akan datang, bagaimana, apakah akan di blacklist, mungkin kita akan memberikan kesempatan lagi, karena ini kan berbeda, siapa tahu yang bersangkutan telah berubah, atau kalau memang telah ada suatu putusan terhadap perbuatan-perbuatannya tersebut, berarti dia telah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut melalui penjalanan hukuman. Jadi ibaratnya kembali putih bersih, dianggap seperti pengunjung sidang lainnya. Mungkin yang akan dipertimbangkan adalah ketika secara persentase tercatat terus-menerus, mungkin saja itu bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi daftar terakhir lah kalau ada pengunjung sidang yang akan masuk di persidangan. Baik Bapak, jika terdapat pengunjung yang sudah dipersilakan untuk keluar dari persidangan, lalu tetap membuat keramaian atau keributan di luar ruangan persidangan tersebut, Pak, apakah dari penjaga atau satpam dari pengadilan negeri ini akan langsung turun atau bagaimana Bapak? Ya, untuk perkara-perkara persidangan-persidangan tertentu, kita bekerja sama dengan aparat kepolisian. Katakanlah ketika ada kasus seperti itu, apa langkah yang bisa ditempuh? Seperti tadi yang saya katakan, ini irisannya banyak sekali untuk PMK ini. Bisa tindak pidana yang khusus tentang PMKH di KUHP, tindak pidana umum di KUHP, dapat memenuhi unsur-unsur dari suatu pasal di tindak pidana umum atau khusus. Ya layaknya perbuatan-perbuatan lainnya diproses sebagaimana layaknya. Jadi mungkin dari yang paling dahulu dilakukan adalah dari pihak pengamanan pengadilan dan berkoordinasi selanjutnya dengan kepolisian dan lain sebagainya. Baik, mengenai kerjasama tersebut Bapak, berarti itu merupakan suatu sistem koordinasi dengan pihak luar dari Pengadilan Negeri Semarapura ini untuk salah satunya menjaga keamanan di PN ini, dan salah satunya juga untuk mencegah dan mengatasi adanya jika terjadi PMKH di Pengadilan Negeri ini Bapak. Kalau boleh tahu mengenai sistem koordinasi dengan pihak keamanan luar bagaimana Bapak? Oh ya, sesuai dengan PERMA itu ada dalam hal-hal kondisi-kondisi khusus, ya kita pengadilan memang bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk
betul tadi menjaga kondusivitas dan lain sebagainya. Nah, untuk perkara-perkara pidana yang seperti biasanya itu memang ada kerjasama untuk 1-2 aparat personil menjaga jalannya persidangan. Saya kira di seluruh Indonesia juga sama polanya untuk perkara-perkara pidana. Baik Bapak, berarti Pengadilan Negeri Semarapura ini telah bekerja sama dengan Polsek Klungkung di Bapak. Baik Bapak, untuk bekerja sama tersebut apakah kerjasamanya dilakukan terus-menerus atau bagaimana Bapak? Kalau dilihat dari sejarahnya, saya pikir itu memang berkelanjutan. Ya. Jadi memang kita memerlukan juga sebagai upaya preventif, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi sifatnya kontinu. Baik Bapak, jika secara terus-menerus untuk sistem koordinasi melalui Pengadilan Negeri Semarapura ini seperti apa Bapak kepada Polsek Klungkung tersebut? Apakah seperti bersurat atau bagaimana Bapak? Tentu kita ada suatu katakanlah dalam tanda petik nota kesepahaman begitu. Nanti secara teknis yang berkoordinasi Kementerian Muda Hukum dengan pihak kepolisian. Baik Bapak, melalui ulasan PMKH secara umum tersebut, kasus PMKH dan mengenai cara penanganan keamanan di Pengadilan Negeri Semarapura yang telah kita ulas sebelumnya, dari sudut pandang Bapak sebagai hakim dan juru bicara Pengadilan Negeri Semarapura ini, penyebab terjadinya PMKH di Indonesia itu apa saja Bapak? Lagi-lagi ya, pertanyaannya akan lebih cocok ditujukan kepada si pelanggar itu sendiri atau si yang diduga melakukan pelanggaran yang merendahkan kehormatan, keluhuran martabat hakim itu sendiri. Kan tetapi kalau boleh berasumsi begitu, ini tidak by riset begitu, akan tapi common sense saja. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum diduga melakukan PMKH. Yang pertama itu adalah kesadaran yang bersangkutan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban apa yang melekat pada dirinya. Misalnya seperti tadi, wajib menjaga kondusivitas jalannya persidangan apabila sebagai penonton, pengunjung. Nah, itu yang tidak disadari. Dapat terjadi karena memang tidak mengetahui atau mengetahui tapi tidak mengindahkan. Itu kesadaran yang pertama. Yang kedua, mungkin faktor pengetahuan akan hak-hak hukumnya itu sendiri. Seperti tadi diambil contoh, rasa tidak puas terhadap suatu putusan. Mungkin yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Taunya mungkin itu final and binding, ini yang terakhir tidak dapat diutak-atik lagi. Mungkin itu yang dirasa point of view-nya mereka. Kemudian ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini berlindung di dalam hak asasi manusia, dalam tanda kutip berlindung. Yang dikutip adalah setiap orang bebas untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berekspresi, kurang seperti itu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi pemaknaannya hanya sepotong. Dia taunya hanya memiliki hak itu saja, akan tetapi di pasal selanjutnya, kalau tidak salah saya di pasal 28J, itu sebagai pintu pembatasnya. Jadi bebas itu tidak sebebas-bebasnya, ada koridor-koridor yang harus dipatuhi sepanjang tidak mengganggu hak orang lain dan lain sebagainya, sepanjang diatur undang-undang. Itu secara prinsip kapan dan di mana itu harus ditaati ya, untuk dapat terpenuhinya hak-hak tersebut. Itu ada 3. Kemudian ada juga mungkin faktor yang keempat, saya mengutip peribahasa Latin, itu ada destinata tantum pro factis habentur. Kurang lebih maknanya adalah suatu maksudnya yang baik, akan tetapi kadang-kadang tidak serta-merta diikuti oleh tindakan-tindakan yang baik. Sederhananya adalah maksudnya mungkin baik, tetapi cara yang dilakukan adalah salah. Nah, itu kan yang terlihat perbuatan fisiknya kan adalah yang salah itu tadi. Kita tidak bisa menilai maksudnya ketika tidak ditanyakan secara langsung, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang mendorong PMKH juga mungkin tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan itu sendiri, ya ini memang tanggung jawab secara internal Mahkamah Agung berbenah.
Kemudian pihak eksternal pun, KY sendiri pun di pasal 20 kalau tidak salah, yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas hakim, meningkatkan kesejahteraan hakim. Jadi yang pertama intelektualnya, kepalanya diisi, yang kedua integritinya, hatinya diisi, pun demikian perutnya pun harus terisi, kurang lebih seperti itu. Jadi secara internal kita bisa menjalankan tugas dengan baik, nanti dengan sendirinya kepercayaan publik itu baik kalau dari sudut pandang internal. Pun demikian kita berharap pihak eksternal pun berlaku yang sama, kurang lebih seperti itu mungkin faktor-faktor yang mendorong terjadinya PMK di Indonesia. Baik Bapak, mengenai kesadaran masyarakat sendiri, itu masyarakat tentunya memerlukan informasi terlebih dahulu Bapak, bagaimana harus bersikap. Dalam pandangan Bapak sebagai hakim dan juru bicara ini, bagaimana cara untuk memberitahu masyarakat lebih lanjut mengenai hal apa yang seharusnya masyarakat lakukan saat berada di posisi sebagai penonton sidang maupun orang-orang yang ada di dalam ruang sidang tersebut Pak? Ya, kalau di dalam hukum itu kan sebenarnya ada fiksi hukum. Jadi ketidaktahuan bukanlah sebagai alasan pembenar, bukanlah sebagai alasan pemaaf. Jadi setiap orang dianggap tahu hukumnya. Itu asas yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpegang kepada asas tersebut, apakah realitanya betul? Kan seperti yang moderator sampaikan tadi, bagaimana menjangkau ini agar asas tersebut betul-betul dapat sampai kepada masyarakat. Nah, hal yang bisa ditempuh kalau dari sudut pandang pengadilan adalah sesuai dengan perma kita menempelkan infografis begitu, visual, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh si calon pengunjung sidang, pihak berperkara dan lain sebagainya. Pun demikian juga dengan mengakomodir kemajuan teknologi informasi tersebut kita sampaikan melalui website pengadilan Satker kami. Berarti 2 sampel itu saja contoh bagaimana upaya yang telah dilakukan pengadilan untuk dapat dalam tanda kutip mengadvokasi masyarakat agar hak dan kewajibannya diketahui, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak. Untuk advokasi tersebut, apakah dapat dilakukan secara langsung atau secara tatap muka, Bapak? Yang telah dilakukan oleh pengadilan? Iya, Bapak. Yang telah dilakukan, agenda khusus untuk itu tidak ada. Mungkin dalam rangkaian kita ada suatu pencanangan zona integritas namanya. Itu suatu wadah yang prinsipnya adalah Island of Integrity. Jadi institusi kita berintegritas diharapkan menularkan institusi lainnya. Jadi di situ juga ada whole of government, jadi ada kolaborasi antar instansi. Mungkin itu bisa diselipkan terhadap agenda-agenda yang ada di dalam area-area zona integritas tersebut secara tidak langsung. Baik, Bapak. Baik, dapat disimpulkan bahwa terjadinya PMKH ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang tidak disadari oleh orang yang melakukan. Maka dari itu, dibentuk suatu tata tertib persidangan dan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia, Bapak. Salah satunya itu bentuk tata tertib persidangan yang dimana untuk berfungsi menghindari terjadinya PMKH di Indonesia. Dengan penyebab PMKH yang telah kita ulas pada sesi ini, berakhir juga sesi podcast pada hari ini bersama Bapak Kadek Dwi selaku hakim dan juru bicara dari Pengadilan Negeri Semarapura, Bapak. Sebelum saya izin untuk menutup podcast ini, mungkin Bapak dapat menyampaikan closing statement untuk podcast ini mengenai PMKH di Indonesia, Bapak. Ya, untuk PMKH di Indonesia, kami berharap di pengadilan agar kedepannya tidak terjadi lagi yang sudah terjadi maupun diminimalisir lah untuk potensi-potensi terjadinya PMK di Indonesia, karena yang rugi bukan hanya pengadilan tapi si pembuat itu sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya, lebih elok ikutilah jalur-jalur hukum yang telah tersedia karena ini adalah negara hukum.
Baik, sangat luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada podcast episode 1 pada hari ini Bapak. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk melanjutkan diskusi kita mengenai PMKH di Indonesia, dapat beranjak ke episode kedua dengan narasumber hebat lainnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.